إله إلا الله محمد رسول الله. Dalam surat Al-Imran 104 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini adalah ayat yang dijadikan dasar terminologi dan etimologi sekaligus tentang dakwah. Dakwah dalam bahasa Arab diambil dari kata da'a yad'u. Kalau dalam etimologi artinya mengajak, menghimbau, mendorong. Tidak ada unsur memaksa sebenarnya. Kalau Rasulullah kita lihat dalam berdakwah, beliau tidak pernah memaksa. Kalau mengajak iya. Waktu Rasulullah sampai di Madinah, beliau berkirim surat ke 3 raja pada saat itu. Romawi Heraklius, ke Raja Mukaukis ya, di Mesir, dan Raja Habsyah Ethiopia. Beliau mengajak untuk beriman kepada Allah, tapi tidak memaksa. Buktinya waktu Heraklius menolak, ya, padahal dia tahu itu Nabi terakhir. Hudzaifah bin Yaman yang diutus Rasulullah ditanya oleh Heraklius, apakah nabimu keturunan yang mulia? Iya. Apakah pengikutnya kebanyakan orang-orang yang lemah? Iya. Apakah nabimu nggak pernah berdusta? Iya. Pengikutnya bertambah terus nggak? Iya. Itulah nabi terakhir, kata Heraklius. Tapi dia nggak mau beriman, dia suruh orang beriman, dia nggak beriman. Rasulullah dibeli hadiah yang banyak oleh Heraklius. Rasulullah terima. Raja Mukaukis sama dari Mesir, tahu itu nabi terakhir, tapi nggak mau ditolak karena takut kehilangan kerajaannya. Satu-satu menerima adalah Raja Habsyah Ethiopia, walaupun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Itu memang disurati Rasulullah, tapi bukan untuk memaksa. Kalau nggak mau ya silakan, kata Rasulullah. Tapi tugas nabi adalah mengajak. Yad'una ilal khair. Khair dengan ma'ruf berbeda ya. Khair itu adalah kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan ma'ruf adalah kebaikan yang muncul dari logika dan masyarakat biasanya, tapi tidak bertentangan dengan syariah. Jadi Al-Quran sendiri memberikan kepada kita ruang untuk inovasi ya dalam berdakwah. Makanya kita tidak, dalam media dakwah kita sangat fleksibel ya. Silakan kita berdakwah dengan seluruh kemampuan yang kita miliki. Asal itu amar ma'ruf nahi mungkar, itu sudah bagian daripada dakwah. Dengan film kita bisa berdakwah, sebab di sana ada inovasi. Kata-kata ma'ruf itu kan kebiasaan atau inovasi lah. Selama film yang kita bikin itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, kita bisa berdakwah dengan puisi, dengan buku, selama isinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi urusan dakwah itu bukan urusan mubalik ya. Semua kita adalah da'i. Wal takum minkum, hendaklah kalian semuanya jadi orang yang mengajak kepada kebaikan, kata Allah, sesuai dengan profesi kita. Kita pedagang, lebih bisa kita berdakwah, tinggal nyebarin buletin-buletin bisa ya, kita tunjukkan kebaikan kita. Suatu hari pernah sahabat ngeluh sama Rasulullah karena pasar Madinah waktu itu ramai banget. Pasar Yahudi, maaf, Yahudi itu punya pasar di Madinah ramai sekali, padahal mereka curang. Sekilo dikurangi 2 on, tapi ramai gitu loh. Mereka ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, kita kan pasar kita jujur, kenapa sepi? Sedangkan Yahudi orangnya curang, malah rame. Apa kata Rasulullah? Kenapa nggak kalian lebihkan kejujuran kalian? Maksudnya Rasulullah, kalian kalau jual 1 kilo, lebihkan 2 on, kata Rasulullah. Akhirnya sahabat ngikut, benar. Nggak lama setelah itu pasar Yahudi sepi, pasar sahabat ramai pada saat itu. Nah ini kan salah satu pedagang yang menunjukkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan dengan jabatan kita bisa berdakwah, apalagi jabatan kita tinggal tunjuk-tunjuk aja gitu ya. Dan itu juga akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Bahkan banyak ulama yang membolehkan dengan apa ya, dengan budaya-budaya ya. Ada yang membolehkan dengan wayang ya. Selama itu amar ma'ruf nahi mungkar, itu sudah merupakan dakwah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Mengajak kepada ma'ruf, kebaikan. Nah, ma'ruf itu tadi kita jelaskan adalah namanya uruf. Uruf itu adalah ma yatarafun nasu wa hasanus syariah. Apa yang dibiasakan oleh manusia dan syariah menganggapnya baik, itu sudah merupakan uruf. Jadi tidak semua yang tidak ada di zaman Rasulullah itu bid'ah ya. Sebab manusia itu punya inovasi, punya kemampuan akal, intuisi untuk mengembangkan. Sebab Rasulullah kan waktu beliau 23 tahun untuk menyempurnakan Islam iya, tapi
dinamisasi manusia itu akan berkembang dalam segi dakwah. Sekarang kita dakwah sendiri aja gampang sekali, tinggal kita syuting, ya kita edit, kita masukkan YouTube kita, itu sudah bagian daripada dakwah sebenarnya. Ya. Bahkan sekarang sudah banyak sekali media-media baru untuk dakwah, selama itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, dakwah secara epistemologi adalah mengajak manusia, bukan jin ya, jin tidak termasuk, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan mengamalkan Islam sesuai Quran dan Sunnah. Ini yang dimaksud dengan epistemologinya dakwah. Jadi apa yang kita dakwahkan? Nah, yang kita dakwahkan adalah yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan kepada manusia, ada fungsinya sebagai hidayah, sebagai syifa'un. Makanya tidak ada pilihan lain manusia kecuali hanya mengikuti Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu adalah keindahan bahasa yang tidak bisa dicontoh manusia. Suatu hari Abu Lahab ngobrol sama Abu Jahal. Hab, ada apa hal gitu? Kamu tahu nggak kenapa keluarga kita, masyarakat kita banyak yang masuk agama Muhammad? Nggak tahu hal, kata Abu Lahab. Menurut ente apa? Kata Abu Jahal, karena mereka senang mendengarkan Al-Quran. Terus gimana dong? Udah kita pulang, kata Abu Jahal, kasih tahu keluarga kita, suku kita, kalau Muhammad baca Quran, tutup kuping kalian. Itu sihir, mantra, kata Abu Jahal. Ya deh, kata Abu Lahab. Sampai di rumah mereka sampai ke keluarga, kalau Muhammad baca Quran, tutup kuping kalian. Itu sihir, mantra. Setelah 3 minggu, ternyata Abu Lahab itu paman Rasulullah kandung ya. Rasulullah punya 10 paman, 6 bibi. Paman beliau yang 10, 6 meninggal sebelum Rasulullah jadi nabi, 4 yang hidup. Di antara 4 itu adalah 2 beriman, Hamzah dan Abbas bin Muthalib. Yang kafir adalah Abu Thalib dan Abu Lahab. Rupanya Abu Lahab rindu dengan bacaan Rasulullah. Senang dia mendengar Al-Quran rupanya. Diam-diam setelah 3 minggu, Abu Lahab ngumpat-ngumpat ke rumah Abu Thalib, pengen mendengar Rasulullah baca Quran sehabis subuh. Sampai di lokasi, rupanya ada Abu Jahal gitu loh. Loh Hal, ente di sini? Iya Hab, gitu. Kenapa? Kangen dengar bacaan Muhammad. Mereka aja dua kangen ya dengan baca Rasulullah. Itu keindahan bahasa. Al-Quran diturunkan Allah ketika syair Arab itu lagi tinggi-tingginya. Begitu Quran itu terbelalak muka mereka. Yang kedua, mujizat Al-Quran adalah cocok dengan ilmu pengetahuan. Orang bicara biologi, astronomi, fisika, itu sudah disinggung. Tidak pernah Al-Quran itu menentang ilmu pengetahuan. Ya. Bahkan banyak yang masuk Islam gara-gara menemukan mukjizat Al-Quran. Sudah disentuh Al-Quran 14 abad yang lalu. Tentang satu cerita ya, seorang profesor kulit dari Thailand bernama Profesor Tagata Tagachan itu. Dia masuk Islam gara-gara surat An-Nisa ayat 56. Karena suatu hari dia mengumpulkan seluruh ahli kulit dunia, lalu dia katakan bahwa ini penemuan saya terbaru. Ternyata sakit manusia itu hanya di bawah kulit, ada reseptor di bawah kulit. Kalau itu sudah dianestesi, hilang rasa sakit manusia. Menunjuklah dokter dari Saudi, Prof, apa yang Anda temukan itu bukan baru kok. Al-Quran sudah berbicara 14 abad yang lalu. Kaget dia, masa sih gitu loh. Waktu itu kan belum ada ilmu kedokteran. Dia bacakanlah surat An-Nisa 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama najidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Setiap kulit mereka gosong, kata Allah, orang kafir itu nanti di neraka dibakar sampai gosong gitu ya. Setelah mereka gosong, najidat juluduhum, najidat itu artinya matang ya. Badalnahum, kami ganti dengan juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyazukul azab. Berarti orang kalau sudah dibakar, sarafnya mati, dibakar nggak terasa. Allah ganti lagi dengan kulit yang baru supaya terasa sakitnya. Akhirnya profesor tersebut belajar Islam, akhirnya sampai kepada mu'alaf. Yang ketiga, mujizat Al-Quran adalah memberitahukan kita yang gaib. Manusia tuh nggak tahu yang gaib kecuali dikasih tahu Allah, dan itu para nabi dan rasul. Kita jangankan bulan depan, besok pagi aja kejadian kita nggak tahu. Mana tahu Rusia nyasar rudalnya ke sini, kita nggak tahu tuh. Nah itulah manusia. Kalau gaib serahkan kepada Al-Quran. Jangan sok tahu, jangan sotoy kata anak muda. Contoh, Al-Quran, sorga itu kan gaib. Apa syarat masuk sorga? Tanya Al-Quran, jangan bikin sendiri.
Semua agama masuk surga. Dari mana dalilnya sebenarnya? Dalam Al-Quran surga itu hanya allazina amanu wa amilus sholihat. Orang beriman masuk surga, kafir neraka gitu. Nah, ini kan sok tahu. Tentang gaib ya, saya pernah dulu cerita ya, sekitar tahun 2019 kalau tidak salah saya kedatangan seorang tamu. Beliau adalah takmir dan ketua pemakaman muslim di Nandan, perempatan Monjali itu lah. Datang jam 10 pagi ke rumah saya pas puasa itu. Padahal saya habis ibadah itu, maksudnya tidur. Pak Ustadz maaf mengganggu. Ya sih, gue bilang. Saya mau konsultasi Pak Ustadz, ada apa? Saya bilang. Kami ingin memisahkan makam muslim dan non muslim. Saya tanya dong, udah punya tanahnya belum Pak? Sudah Pak Ustadz. Ya udah pisahin aja, kenapa? Saya bilang. Pertanyaan saya Pak Ustadz, menurut orang kampung kami kenapa dipisah? Karena kita kalau dimakamkan di sebuah tempat di sini, lalu sebelah kita orang kafir gitu ya, di atasnya bencong gitu ya. Nah ketika mereka diazab teriak-teriak, kita keganggu tidurnya gitu loh. Nah ini pertanyaan jamaah ya. Lihat jawaban saya. Pak, saya nggak tahu itu gaib. Saya belum pernah masuk makam, saya bilang. Terus yang di makam belum juga pernah WA saya gitu. Nah karena gaib, mari kita tanya Al-Quran. Itu jawaban saya. Makanya saya membaca surah Al-A'raf ayat 4650. Ketika turun ayat, bersegeralah kalian kata Allah, wasari'u ila magfiratin wa jannatin. Sorga itu seluas langit dan bumi. Yahudi nanya sama Rasulullah, wahai Muhammad, kalau sorga itu seluas langit dan bumi, neraka di mana? Yahudi cerdas juga dia. Kata Allah, sorga seluas langit dan bumi, lah neraka di mana gitu loh. Apa jawab Rasulullah? Untuk Rasulullah ditanya, kalau saya nggak bisa jawab saya itu. Kata Rasulullah, wahai Yahudi, ketika malam siang kemana? Ketika siang malam kemana kata Rasulullah? Apa maknanya? Neraka surga itu di situ juga kok. Cuma Allah menciptakan Al-A'raf 46 wa bainahuma hijabun. Ada hijab antara surga neraka itu. Bahkan Al-A'raf 50 penduduk neraka bisa ngobrol dengan penduduk surga, saking dekatnya. Tapi ada hijab. Apa kata penduduk neraka? Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penduduk neraka memanggil penduduk surga, ngobrol. Apa kata mereka? An afidu alaina minal ma, berilah kami minuman. Minuman kami itu adalah hamim, nanah yang dipanasin, wa ghassaqo. Kalian enak minumnya teh botol pucuk gitu loh. Berilah kami minuman. Au mimma razaqakumullah, atau makanan. Makanan kami itu zakum, buah berduri panas, keras, begitu dimakan mulai dari leher sampai dubur robek. Kalian enak penduduk surga makan soto Padang, soto Kudus itu. Berilah kami makanan. Apa jawab penduduk surga? Kami ingin memberikan kepada kalian. Toh kalian teman-teman kami juga di dunia dulu nongkrong di amplas gitu. Walakinallaha harrama 'alal kafirin. Tapi Allah mengharamkan untuk orang kafir. Itu masalahnya kata penduduk surga. Nah, kalau ngobrol kan dekat. Nah, dari situ kita ambil kesimpulan, Pak, Al-Qur'an menginformasikan tentang yang gaib bahwa walaupun makamnya berdekatan, ya, bencong kita dikepung sama bencong, di azab kan teriak dia tuh, kita tidak keganggu sebab hukum akhirat sudah beda dengan hukum dunia. Saya bilang, kamu mau dipisahkan monggo, tapi kalau enggak juga tidak apa-apa. Sebab ada juga ulama mengatakan kalau enggak darurat harus dipisah gitu ya. Ini pendapat. Ini salah satu contoh saya berikan jawaban karena dia menanya tentang yang gaib. Saya nggak tahu Pak, hanya Al-Quran yang tentang gaib. Arwah gaib, ya, kemana arwah setelah meninggal? Nah, tanya Al-Quran, jangan sok tahu. Menurut saya nggak berlaku, menurut saya di sini. Arwah itu kata Al-Quran, barzah itu dinding artinya. Ila yaumin yub'atsun, sampai nanti hari berbangkit. Jadi nggak ada arwah gentayangan. Arwah tiap minggu pulang, disiapkan makanan kesukaannya. Suka nasi goreng, sukanya olive ya olive gitu loh. Mana ada dalilnya saya bilang. Alam barzah. Itu gaib, tanya Al-Quran, jangan nanya dukun. Mana tahu di arwah, dia aja nggak ngerti tentang gaib. Itulah fungsi Al-Quran itu Allah kepada kita, dan inilah kita dakwahkan kepada manusia. Kalau tidak ada Al-Quran, bayangkan ngeri kita menjalani hidup ini. Semuanya orang berpendapat macam-macam. Makanya salah satu nama Al-Quran adalah Al-Furqan, Quran yang berhak membedakan ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk. Kalau sudah buruk kata Al-Quran, jangan coba-coba bilang baik. Misalnya LGBT buruk ya. Tapi ada orang yang mencoba mengatakan LGBT itu bagus. Misalnya orang psikologi ya. Bagi orang psikologi kan ketenangan jiwa.
Walaupun dia cowok sama cowok, tapi jiwanya tenang, kerjanya bagus, nggak apa-apa. Nggak, kata-kata nggak apa-apa ini nggak boleh. Sebab Al-Quran sudah mengatakan lesbian, gay dan segala macam itu adalah perbuatan haram gitu. Walaupun setelah melakukan dia jiwanya tenang, pikirannya fokus, kerja segala macam, tetap nggak boleh gitu. Inilah fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan. Kalau sesat ya sesat, kalau enggak ya enggak gitu. Sebab kita manusia itu tidak boleh, tidak punya hak untuk menentukan ini baik dan buruk. Nah inilah kerjanya orang-orang liberal. Dia mengatakan untuk mengatur manusia ya cocok manusia sendiri. Ya, nah ini kan sudah sekularisme kita berpikir. Makanya sekularisme ini akhirnya merambah ke semua bidang termasuk dalam masalah musibah. Makanya musibah apapun tidak menambah iman, amal dan takwa. Karena kita sekuler. Kita hanya melihat musibah itu sekedar ilmiah. Banjir karena curah hujan tinggi, gempa karena lempengan bumi, wabah karena Covid. Itu aja. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, terjadi nggak wabah ini? Nggak sampai ke situ berpikirnya. Akhirnya wabah nggak nambah iman, nggak tahu-tahu, nambah kafir iya, sesajen tambah banyak gitu. Karena sekularisme berpikir itu sangat rusak. Dan sekularisme ini sudah menghantui ya, kayaknya hampir seluruh sendi kehidupan manusia. Kita sudah menghilangkan agama dan Al-Quran Allah dalam kehidupan, sehingga mencari kebenaran hanya berdasarkan hawa nafsu manusia. Nah inilah yang kita dakwahkan kepada manusia dengan cara-cara yang humanis tadi ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Cuma 3 cara yang Allah izinkan untuk kita berdakwah dengan cara hikmah. Hikmah itu adalah puaskan intelektual manusia sehingga dia bisa menerima Islam, bisa menerima bahwa Allah itu cuma wahid, bukan 3-1-1-3 gitu. Karena nggak bisa diterima dengan logika. Yang kedua dengan cara mau'izah hasanah, berikan informasi-informasi. Sekarang nggak usah ceramah, tinggal kopas saja yang baik-baik di media sosial lalu di-share gitu ya. Nah, itu kita sudah mendapatkan pahala dakwah. Muhammad Nasir dulu pernah menasihati seorang temannya tentang menulis di koran itu loh. Masa 1 juta orang yang baca, kata Muhammad Nasir, tidak ada satu aja yang tersentuh tuh nggak mungkin, kata Muhammad Nasir. Dengan tulisan juga lebih bagus ya. Saya ingat cerita Buya Hamka dulu ketika dia mengunjungi anaknya Rusdi Hamka di sebuah pesantren dulu di Sumatera Utara. Rusdi, kau menulislah, kata Buya Hamka. Nggak bisa Buya, bawa sini mesin tik. Waktu itu masih pakai mesin tik ya. Nih lihat Buya itu. Akhirnya Buya Hamka waktu itu beliau mengetik cepat sekali, seolah-olah tidak berpikir, kata Rusdi. Langsung jadi 7 halaman, deg. Waktu pakai mesin ketik ya, deg. Nah luar biasa. Nah setelah Rusdi Hamka, anak beliau, bisa melanjutkan perjuangannya dakwah dalam konteks jurnalistik ya. Jadi orang jurnalistik itu lebih bisa untuk berdakwah sebenarnya selama yang ditulis adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah Buya Hamka juga merupakan ulama mungkin yang terakhir kali di Indonesia yang betul-betul sangat humanis. Beliau diterima di semua golongan, tapi tegasnya luar biasa. Kalau melanggar Islam, beliau lebih memilih mundur. Saya juga sampai sekarang masih berpikir ya, kenapa Jepang itu bisa mempertahankan kulturnya. Di Jepang itu salah satu kulturnya adalah kalau dia gagal, dia mundur gitu. Kalau gagal, Indonesia nggak punya budaya ini, gagal maju terus gitu. Kalau seandainya minyak goreng ini di Jepang, menterinya udah mundur itu. Di Jepang itu listrik mati 10 jam saja, besoknya direktur PLN-nya mundur itu. Pernah kereta itu telat 2 jam, kereta listrik di Jepang itu. Sorenya langsung direkturnya mundur. Kalau di Indonesia salahin orang, dia maju terus ya, tambah periode. Nah, kenapa Jepang bisa begitu? Allah saya juga tidak tahu. Mereka bisa mempertahankan kultur di tengah gempuran akulturasi budaya, di tengah gempuran teknologi yang canggih, tapi mereka bisa mempertahankan kulturnya itu. Makanya saya kadang berpikir ya, untung dulu bom Hiroshima Nagasaki jatuhnya di Jepang. Jadi mereka langsung mundur ya. Makanya Indonesia merdeka. Kalau jatuh di Indonesia mungkin nambah periode itu. Ya ini mungkin salah satu contohnya apa? Kultur budaya ya. Di Indonesia mungkin lemahnya mempertahankan kultur Indonesia, adat ketimuran dan juga Islam gitu loh ya. Sangat gampang kita menerima budaya-budaya dari luar, yang penting keren gitu. Nah ini yang susahnya. Dan itulah tantangan dakwah kita ke depan untuk anak-anak kita ya. Bahwa anak-anak kita itu adalah penerus kita. Kalau saya pengalaman pribadi memang
anak-anak itu memang saya tidak tidak terlalu ingin anak saya tuh orang hebat, enggak. Sebab dulu ada sebuah ceramah ya sebagai penutup di tempat anak saya sekolah, saya lupa nama ustazahnya. Dia bilang begini, jangan jadikan anak Anda juara kelas gitu. Waktu itu pada orang tua kaget itu. Kalau saya nggak kaget, anak saya nggak juara kelas gitu. Saya malah senang saya ini. Lalu diberikan sebuah teori. Orang untuk sukses dunia ya hanya butuh satu kelebihan. Sedangkan orang juara kelas itu dia nggak punya kelebihan karena ilmunya rata-rata semua gitu loh. Ya bagus-bagus semua gitu loh. Lalu dia berikan contoh tokoh-tokoh dunia, baru saya tambah yakin. Ternyata orang-orang hebat dunia itu nggak ada yang juara kelas. Waktu itu dia contohkan penemu motor Honda, namanya Seiichiro Honda, orang Jepang. Itu penemu motor Honda itu boro-boro juara kelas. Dia kalau sekolah sering bolos karena sering sakit-sakitan. Kalau duduk itu paling belakang itu, pojok kanan. Seiichiro Honda itu kalau duduk. Biasanya karena saya dosen ya, saya sudah tahu mahasiswa itu dari pertemuan pertama saya sudah tahu itu. Dari duduknya saja. Yang duduk di depan itu agak pintar itu, karena ujian nggak bisa nyontek. Kalau yang duduk di tengah itu kadang nyontek kadang enggak itu. Kalau yang belakang nggak usah dibahas itu. Nah begitulah orang-orang sukses dunia jarang yang juara kelas itu. Akhirnya sampai rumah saya tanya istri saya, mari kita kaji anak kita. Saya punya anak 4 ya. Yang pertama kelebihannya apa? Saya lihat angka rapotnya, anak saya tuh lebih tinggi nilainya yang hafalan, sejarah, seneng dia. Tapi kalau hitung-hitungan matematika, wah tobat. Sampai sekarang kalau ujian remedinya matematik terus. Mungkin turunan dari saya kali ya. Saya dulu mata pelajaran favorit saya itu matematika. Kalau gurunya nggak datang, kalau datang saya tobat. Nah karena nurun sama anak saya. Berarti anak saya nggak di matematika. Kalau nilainya rendah malah saya puji. Ya matematik cuma dapat 40, nggak apa-apa. Ayah dulu 39 ya, biar dia seneng. Kelebihannya bukan di situ. Akhirnya saya masukkan sekarang di Taruna Al-Quran, biar dia jadi hafiz 30 juz. Alhamdulillah lancar dia hafalannya. Memang dia kekuatannya di hafalan saya lihat, bukan ini. Anak kedua beda lagi ya, walaupun ayah ibunya sama ya. Sampai anak keempat beda-beda potensi anak. Lalu apa tugas kita orang tua? Bekali mereka dengan agama, menjemput takdirnya. Nggak usah diarah-arahin, kamu besok jadi dosen, dokter, insinyur, ustadz, apalah segala macam. Nggak usah. Orang itu sudah punya takdir Allah tuliskan sebelum dia lahir ke muka bumi. Ngapain kita ikut campur? Mendingan tugas kita bekali mereka dengan agama untuk menjemput takdirnya. Ya boleh kita lihat bakatnya waktu kecil bercanda doang nggak apa-apa ya. Anak kita tulisannya jelek, mau cocok jadi dokter, itu kan bercanda doang. Anak kita suka berantem, cocoknya jadi tentara gitu. Anak kita suka tidur, cocoknya jadi anggota DPR misalnya gitu. Punya bakat gitu. Tapi itu kan bercanda doang. Tugas kita adalah bekali mereka dengan agama untuk menjemput takdirnya. Besok mau jadi apa terserah. Coba diarah-arahan juga nggak bisa. Saya punya teman, saya panggil ayahanda karena dia senior saya. Anak keempatnya perempuan. Kuliah S1 kedokteran di UI ya, UI. S1 kedokteran UI. Dia seorang pedagang sukses, teman saya itu. Di Gejayan ini sama Kaliurang, dia punya toko 5, toko alat kantor itu loh. Anaknya S1 kedokteran UI. Setelah itu S2 kedokteran UMY. Beberapa hari setelah wisuda, dia bilang sama ayahnya, ya saya malas jadi dokter, saya dagang aja deh kayak kakak itu. Kenapa nggak dari dulu gitu loh, S1 S2 sudah dokter. Ya begitulah, kita arahan juga nggak jadi kalau memang bukan takdirnya mau diapain gitu. Tapi saya bilang sama ayahanda, itulah kehidupan. Jadi yang dikeluarkan dana untuk ke dokter itu jadi sedekah tuh ayahanda, biar aja nggak apa-apa, walaupun dia nggak mau jadi dokter, susah ada BPJS gitu. Itu dalam cerita. Jadi intinya takdir itu adalah yang Allah tetapkan kepada manusia. Kita nggak tahu, gaib. Tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Jadi salah orang kalau mengatakan bahasa Allah untuk manusia. Misalnya besok ujian nih, ente nggak belajar, nggak usah. Kalau tarinya lulus, kalau nggak ya nggak. Ya salah. Itu bahasa Allah bukan bahasa manusia. Bahasa manusia itu berusaha dan berdoa. Belajar dulu, lulus takdir nggak lulus takdir. Ente nggak nyari jodoh buat nikah, nggak usah. Kalau tadinya nikah, kalau nggak ya nggak itu. Cari jodoh dulu, doa gitu. Ente nggak pakai masker, ya nggak usah. Kalau tadinya kena COVID, kalau nggak ya nggak. Ya benar, tapi itu bahasa Allah bukan bahasa kita. Kita prokes dulu, kena ya takdir, nggak kena juga takdir itu. Nah, itu cara kita memahami
takdir ya. Ente sakit nggak berobat, nggak usah. Kalau tadinya sembuh, kalau enggak ya nggak bisa. Itu bahasa Allah, bukan bahasa kita. Nah, dengan memahami agama semakin dalam, kita nanti akan bisa memahami kehidupan ini bahwa kita hanya sementara di muka bumi ini. Sebagaimana puasa mendidik kita meninggalkan yang halal supaya yang haram jangan kita dekati. Nggak lama kok kita menahan tidak bermaksiat kepada Allah, cuma sampai maghrib. Maghrib itu mananya ajal. Jangan nggak lama-lama kita di dunia. Begitu ajal kita datang, Allah mengajak kita ke surga. Seluruh keinginan kita yang tidak tercapai di dunia, Allah kabulkan nanti di akhirat. Jadi kalau belum punya duit beli rumah, ngontrak saja. Saya tuh 9 tahun ngontrak di Jogja ya, karena saya pegawai negeri ya, jadi gaji saya itu kayak proklamasi gitu, ditunggu dengan seksama, habis dalam tempo sesingkat-singkatnya itu gaji proklamasi itu. Jadi saya punya rumahnya lama nih, 9 tahun saya ngontrak, nggak ada orang menghina saya. Bapak tinggal di mana? Masih ngontrak? Hina banget hidup bapak, nggak ada orang ngomong gitu. Barulah saya beli tanah kecil di daerah Pugeran, baru saya bangun rumah 2010, sampai sekarang belum kelar rumah saya. Walaupun itu daerah elitnya, ekonomi sulit gitu, kampung-kampung juga gitu. Ya kalau Allah belum memberikan rezeki beli mobil, naik motor saja. Jangan keinginan untuk korupsi lah, riba lah. Tahanlah sedikit. Puasa kita bisa menahannya halal loh, seharusnya haram bisa kita tahan. Sampai kapan kita menahan? Sampai maghrib. Maghrib makan kata Allah. Begitu juga ajal. Kalau sudah ajal, selesai. Kita kembali ke surga, seluruh keinginan itu terwujud. Kalau belum bisa punya motor, ya udah jangan korupsi, jangan nipu orang. Hanya demi rumah 30 M ya kita rela menipu orang. Saya ngebayangin tuh rumah 30 M kayak apa sih gitu loh. Coba saya hitung rumah saya juga 2 M gitu loh. Maksudnya 2 kali minjam gitu. Lumayan juga itu. Nah kok demi itu saja kita rela menipu orang, kan kebangetan gitu loh. Kalau memang belum rezekinya, tahanlah keinginan kita sedikit. Makanya puasa memberikan kita pelajaran menahan dari sesuatu yang halal. Makanan halal buat kita, tapi kalau Ramadan nggak kita makan. Istri kita halal buat kita, tapi kita bisa tahan. Apalagi dengan yang bukan istri kita, kira-kira begitulah modalnya ya. Karena kita bisa menahan yang halal. Tapi kan setan menggoda dia haram, ya tugas setan memang begitu. Kita digoda tuh yang haram, bukan yang halal. Setan tuh memang etos kerjanya luar biasa ya. Kalau kita lihat ya, bisa kita contoh, nggak usah, ya terserah aku bilang. Nabi saja yang jelas dilindungi wahyu, setan nggak mundur loh. Seharusnya kan nggak mungkin Nabi itu mempan digoda setan, tapi setan mundur nggak? Enggak. Nabi Ibrahim waktu nyembelih Nabi Ismail, dua-duanya Nabi loh, itu nggak mungkin tergoda. Mundur nggak setan? Enggak. 7 kali dia maju. Ibrahim ente waras, anak disembelih itu, diusir, datang lagi dia. Makanya pemuda Islam ya, kalau bisa etos kerja setan ini dipakai lah. Lamar anaknya Pak Ustadz itu, ditolak maju terus. Digampar maju lagi sampai 7 kali ya. Masa kalah mas? Nabi Adam saja yang nenek moyang para nabi digoda sama setan, sempat goyang Nabi Adam. Dam, ente tahu nggak saya diusir dari surga kenapa? Nggak tahu kata Adam, tapi viralnya ente sombong sih, ente kebanyakan nonton kata iblis. Saya diusir Allah bukan karena sombong Dam, karena tidak mau makan buah khuldi. Apa itu khuldi? Khalidina fiha, kekal di dalam surga. Tapi Allah melarang saya makan itu kata Adam, supaya ente turun ke bumi kata iblis. Ente itu diciptakan untuk di bumi, bukan di surga. Saya kasih tahu lah Dam ya, bumi itu nggak enak Dam, panas, macet, minyak goreng mahal. Ntar ente divaksin loh di bumi gitu loh. Ente jual tanah aja pakai BPJS kata iblis. Apa hubungannya kata Adam? Nggak tahu saya, mungkin mereka lebih iblis dari saya itu. Adam sempat goyang. Nah inilah cara setan menggoda manusia. Makanya dengan la'alakum tatakun, kita akan tahu nanti mana hak, mana yang benar, mana yang godaan setan, hawa nafsu, kita akan tahu nanti. Katakan tidak ya, sebab yang halal sudah kita tahan, semoga yang haram bisa kita tidak dekati gitu. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita orang mutakin ya. Nanti kita berkumpul di surga Jannatun Naim. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.